Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, Pak Arsul, jadi kan soliditas Koalisi Indonesia Bersatu ini masih banyak yang meragukan ya, karena tadi ikatannya belum kuat, daya rekatnya apa sebetulnya. Dan apalagi ada pemikiran ini sebetulnya kingmaker Pak Jokowi yang berada sebagai kingmaker dalam membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Benarkah demikian Pak Arsul? Ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat ke Mas Hanta dan beberapa kawan yang berpikir seperti itu. Kalau buat saya ada pemikiran seperti itu namanya imajinasi. Nah, jadi kalau imajinasi ya memang boleh dikembangkan kemana saja, namanya imajinasi ya. Tetapi saya kira ya bagi kami bertiga ini ya tidak ada itu. Kok semua proses itu seolah-olah kok sutradaranya Pak Jokowi. Saya kira tidak seperti itulah ya. Partai-partai koalisi yang sekarang ini ada dalam pemerintahan itu tetap punya otonominya sendiri, punya ruangnya untuk mana yang merupakan wilayah otonom partai politik. Tetapi memang punya satu komitmen. Komitmennya adalah agar ya ada kesinambungan, ada keberlangsungan. Jadi tidak kemudian setiap pergantian presiden terputus sama sekali. Itu memang ada tekad itu. Tetapi jangan karena kemudian ada tekad itu dimaknai bahwa ini ada kingmaker di belakangnya supaya keberlangsungan itu tercipta. Keberlangsungan itu memang kami tekadkan karena kita tidak ingin melihat misalnya antara satu presiden dengan presiden yang lain itu kemudian pendekatan dan fokus-fokus pembangunannya berbeda sama sekali, jauh gitu loh. Ini yang tidak kami inginkan ya. Nah, yang kedua saya kira kita ini jangan kemudian selalu melihatnya dari sisi pragmatisme. Ya, kita juga harus belajar dari apa yang kita alami di 2 pilpres terakhir. Kalaupun memang harus diakui belum ada perekat yang kuat, ya, tetapi ada perekat-perekat lain lah. Ya, yang barangkali ini sebentar ini jadi sudah mengakui atau bagaimana Pak Arsul? Loh, kan kalau perekat yang kuat itu kan tadi kalau Mas Hanta merujuknya pada adanya satu sosok capres yang ini. Katakanlah pada saat ini kami memang belum putuskan ya. Tetapi kan ada perekat-perekat lain. Apa perekat lain? Keinginan ya agar kontestasi kita itu tidak seperti 2014-2019. Polarisasi. Ya, polarisasi ya. Makanya terus terang kami berdua ini partai Islam atau partai berbasis masa umat Islam. Ingin inklusivitas tadi ya. Nah, itu antara lain ikhtiar dari partai politik agar polarisasi itu kalaupun masih ada tidak setajam yang 2 pilpres terdahulu. Mas Hanta, dalil inklusivitas bisa dipercaya atau tidak itu? Bukan, tanpa mengurangi rasa hormat pada Pak Arsul, saya kok ragu P3 berani bikin koalisi tanpa tanda petik signal persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Saya tidak yakin. Satu itu. Apalagi yang kedua, kenapa Mas Hanta tidak yakin? Adalah partai yang cukup dekat. Jadi yang menarik tadi Kang Saan kan bilang 3 partai ini yang ngikut di tengah. Tapi saya membaca 3 partai ini relatif lebih mudah dan bisa dikontrol oleh Pak Jokowi ketimbang partai yang partainya sendiri mungkin. Juga Nasdem dan sebagainya. Nah, jadi tidak jelek juga kalau kemudian ini ada faktor misalnya Pak Jokowi sebagai faktor pemersatu dari 3 koalisi ini. Jadi itu kekuatan. Jadi jangan dianggap jadi politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Saya hendak menyampaikan ke publik mungkin lebih pada panggung belakang yang sesungguhnya. Nah, yang kalau bacaan saya ya tentu dengan berbagai macam data tentunya ya. Nah, tiga partai ini membentuk poros itu tidak bisa dilepaskan dari tadi signal kuat yang saya tangkap dari Pak Arsul, ada keinginan untuk meneruskan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang menarik kan ini, kalau ini jadi satu poros, Kang Saan bisa nggak ajak PKS dan
Partai Demokrat bikin Demokrat. poros sendiri. Tinggal nanti Pak Arief dengan PD Perjuangannya apakah gabung atau dengan poros sendiri. Dengan begitu Terus keharapan Caimin, Pak Arsul ini harus dijawab. Jadi begini. Bang Saleh silakan. Jadi gini, Oke. asumsi bahwa ini dibentuk oleh istana itu sebetulnya harus dibuktikan. Karena bukan sebentar. dibentuk oleh istana, signal disetujui. Iya, ya katakanlah Direstui. disetujui. Jadi begini, kalau soal setuju itu kan presiden nggak boleh melarang orang dong untuk melakukan koalisi dimanapun. Nggak bisa. Oke. Presiden. Baik. Dan presiden itu adalah seorang demokrat yang saya kira sangat Dan tidak perlu ada menghargai persetujuan itu. presiden. Dan nggak perlu Nggak juga. perlu ada persetujuan Iya. presiden. Kemudian itu kalau misalnya gini loh, saya tidak mau juga misalnya Pak Hanta memberikan pandangan seperti ini seakan-akan kita dikucilkan jadinya dengan pendapat seperti itu. Itu kan tidak fair. Dan itu tidak benar bahwa Jadi kita yang ini pasti diatur bahwa oleh istana itu nggak benar. koalisi tiga partai Kemudian ini justru Pak yang Saleh kedua, ini siasat. sebentar. Jadi yang hebat kedua, berhadapan dengan Pak Arief. Di belakang kami yang orang kedua tua. begini, saya mau bantah lagi begini, Pak. Sekarang kan ada nih koalisi 3 partai, udah terbentuk. Katakanlah misalnya ini katanya pesan istana. Sekarang nanti kalau misal terbentuk lagi koalisi, katakan seperti tadi contoh Nasdem, kemudian Demokrat ditambah PKS. Nanti tiba-tiba muncul lagi Pak Hanta, oh ini pesanan istana lagi. Muncul Oke. lagi yang lain Atau nanti pesanan tidak istana lagi. direstui Jadi yang istana. mana yang Baik. betul pesanan istana? Baik, Gitu karena loh. ini belum bisa Kenapa? Karena gini dibuktikan. sebentar, karena Nasdem, kemudian juga katakan Gerindra dan PKB, itu kan masih dalam istana. Oke. Dan PDIP juga dalam istana. Ya. Sekarang PDIP bangga dia bisa nyalonin sendiri. Jangan-jangan nanti diminta lagi. Pokoknya PDIP nyalonin sendiri saja, jangan usah pakai Oke. koalisi. Apa nanti itu pesan istana juga. Sebetulnya ini gini, tafsir gitu loh. Jadi karena jangan ini dikembangkan karena ini gitu. tafsir Itu tidak belum benar. bisa dibuktikan juga. Kita tidak bisa panjang lebar membahas soal Iya. apakah ini pesanan istana direstui atau tidak. Yang lebih Nggak, karena menarik itu sebetulnya- serius juga Ya, itu. yang lebih Itu Tapi menarik yang tidak pasti bisa bahwa bukan istana dijelaskan kingmakernya itu yang begitu. pasti. Oke. Pak Saleh mengistilahkan dengan istana, beda dengan Jokowi sebagai aktor politik, Baik. harus dibedakan. Oke. Itu Ya, institusi. saya paham. Sama, imajinasi saya itu sama ketika saya bilang kemungkinan di quick count, Ya. itu Gerindra kemungkinan masuk. PAN mungkin masuk, kan terbukti juga. Tidak Oke. imajinasi Pak Arsul, bisa dilihat di medan. Nah, analisis saya ini memang butuh kesabaran, betul atau tidak nanti Oke. Pak Arief. Akan butuh kesabaran. Nanti publik waktu akan yang akan melihat. membuktikan, Bukan. Mas Betul Hanta ya. sekali, itu Waktu yang akan kalimatnya. Waktu membuktikan. akan buktikan Sekarang seperti saya sebetulnya katakan, saya ingin PAN akan tanya gabung ya. ke pemerintahan. Ini menarik untuk melihat siapa nanti poros berikutnya yang akan terbentuk. Karena diyakini ini bisa saja terbentuk 3 poros, bukan hanya 2 poros koalisi. Saya ingin tahu dari PDI Perjuangan apakah betul karena selama ini digadang-gadang akan berkoalisi dengan Gerindra, bahkan sudah muncul itu duet Prabowo-Puan. Sejauh mana kebenaran itu, Mas Ari? Ya, jadi begini, sudah terlalu sering kami jelaskan ya, ada 2 pekerjaan penting kita menghadapi pemilu 2024. Baik itu pileg, pilpres maupun pilkada serentak. Apa 2 pekerjaan itu bagi partai kami? Pertama adalah bagaimana partai bekerja membantu rakyat sebaik-baiknya. Di dalam membantu rakyat adalah mengawal pemerintahan Jokowi. Yang kedua adalah partai bisa menuntaskan pengorganisiran kelembagaannya dengan lebih maksimal. Maka kami membentuk struktur sampai tingkat anak ranting, sayap-sayap partai, kita susun badan-badan partai, kita lengkapi untuk bisa dikerjakan sehingga bisa menjalankan yang bagi kami ada yang disebut sebagai 7 fungsi kepartean dari PDI Perjuangan. Nah itulah yang sedang kita urus. Nah, apakah Intinya masih belum mau koalisi, ngomong sekarang ini. apakah koalisi itu penting? Kami juga sudah sampaikan koalisi pasti penting karena PDI Perjuangan kalaupun nanti menang di dalam pemilu legislatif dan juga kita memiliki calon presiden yang memang bisa kita andalkan sejalan dengan ideologi partai, visi misi kita. Nah, tentu kita tidak bisa sendirian. Republik ini akan kita bangun secara bersama-sama, bukan dalam rangka memenangkan seseorang saja, tetapi juga mengawalnya secara terjaga, secara konsisten. Meskipun dengan suara PDIP sebetulnya bisa mengusung sendiri, tapi kalau tidak dari sisi tetap legal akan formal berkoalisi? sudah pasti kita bisa sendirian. Oke. Tetapi ini kan urusannya rakyat, bangsa dan negara yang harus diurus bersama-sama. Jadi tidak boleh ada egoisme politik hanya untuk Dalam kepentingan berbagai pragmatis survei kan sebetulnya kekuasaan saja. kader PDIP itu selalu mentereng ya, ada Ganjar di situ. Tapi ini juga menjadi perdebatan sebetulnya yang mau diusung oleh PDIP nantinya Puan atau Ganjar. Karena Yang sudah saya ada sampaikan yang adalah siap untuk selalu menampung menguatkan partai. apabila tidak jadi diusung Jadi oleh partainya PDIP. harus kuat, tidak boleh tergantung pada orang per orang. Kalau tergantung pada orang per orang nanti apa yang jadi asumsi Mas Hanta Yuda selalu jalan itu pasti skenario-nya aktor A, aktor B, aktor C. Tidak bisa Pak.
organisasi mesti kuat, kelembagaan mesti kuat. Karena dia akan bisa menjaga dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Koalisi terbentuk dan karena memang ada figur kuat yang mau dicalonkan, Mas Arief. Jadi kita tidak boleh mengandalkan nasib rakyat bangsa negara pada orang per orang. Itulah sebabnya organisasi menjadi penting. Kalau andalannya hanya orang per orang, bubarkan saja partai-partai, organisasi tidak ada gunanya. Iya kan? Cukup kita jika ada figur kuat yang sebetulnya, ya. Jika ada figur kuat yang sebetulnya ada partai politiknya tapi tidak dicalonkan oleh partai politiknya, apakah Koalisi Indonesia Bersatu siap untuk mencalonkannya? Nasdem juga mungkin dengan koalisinya nanti akan siap mencalonkannya. Kami akan jawab pemirsa usai jeda.